bima yushbihu dzam. Ta'kidul madah bima yushbihu dzam. Wadih sauti? Wadih? Wadih Ustazah. Apa artinya ta'kidul madah bima yushbihu dzam? Takkid, apa arti takkid? Menguatkan. Menguatkan. Al-madah, Radi harus serius nih, jangan di tempat yang ramai belajar. Madah apa? Pujian. Jadi kalau takkidul madah, menguatkan pujian. Bima yushbihu dzam. Bima artinya seperti. Yushbihu ya, menyerupai. Zam. Apa arti zam? Darah. Zam mencela. Jadi bahasa Indonesianya menguatkan pujian tapi kayak mencaci. Kayak mencela. Contohnya apa? Kita pahami dulu kalau kita memuji seseorang, biasanya dalam bahasa Indonesia bagaimana? Misalnya kita memuji si apa ya? Si Imran misalnya, Imran. Imran itu rajin, pintar ya. Imran itu rajin, memuji nah ya. Nah, pintar. Apalagi Imran itu rajin, pintar, baik hati. Kecuali itu dia suka bohong misalnya. Nah, itu pujian biasa. Biasa begitu karena tidak ada orang yang sempurna. Baik, baik, baik. Nah, kecuali yang baik itu dibedain itu apa? Si Tuti itu rajin, pintar, baik hati, tapi suka nyakitin binatang. Nah, itu biasa. Di pujian, pujian, pujian terus ada yang negatifnya. Ya, itu biasa. Tidak termasuk pelajaran balaghah. Yang termasuk pelajaran balaghah itu ialah si Tuti itu rajin, pintar, baik hati. Kecuali itu soleh lagi. Jadi setelah kata kecuali ada lagi positif. Randi coba jawab pertanyaan saya. Tuti itu pintar, positif enggak? Positif saja. Nah, rajin. Positif. Lembut. Positif saja. Kecuali itu dia penyayang sama binatang. Positif. Nah, itulah pelajaran kita. Jadi menguatkan pujian biasanya sesudah ilah itu pasti berlawanan dengan yang sebelumnya. Kecuali itu dia pembohong misalnya, itu biasa, tidak termasuk kajian kita. Jadi udah bisa dibuat rumusnya. Yang takkidul madah itu ialah menyebutkan beberapa kebaikan sebelumnya dulu. Beberapa, 3 atau 4 ya. Terus ada kecuali. Setelah kecuali itu positif lagi, yang baik lagi, jangan yang jelek. Kalau yang jelek tidak jadi dia masuk balaghah. Kalau rumuskan judulnya apa tadi? Takkidul madah bima yushbihu dzam. Apa rumusnya? Positif, 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 kecuali positif kecuali lagi. positif juga. Nanti kalau bahasa lainnya sifat yang baik, tambah sifat yang baik, tambah sifat yang baik, kemudian kecuali, kemudian sifat yang baik lagi. Itu namanya ta'kidul madah bima yushbihul dzam. Itu cara pertama. Cara kedua, menafikan yang negatif. Misalnya menafikan yang positif, ya. Memuji kan, memuji. Menafikan yang negatif. Misalnya baik. Menafikan yang negatif apa misalnya tidak ada baiknya.
Coba sebutkan tidak ada baiknya. La aiba. Nah, aibun baik tidak? Aib. Aib. Baik. Aib. Aib. Oh, Tidak. tidak, Aib. Ustazah. Tidak. Tidak. Nah, jadi negatif kan? Ya, negatif Ya. kan? Tapi Ya, hanya dengan Ustazah. menambah la di depannya, la aiba. Jadi positif ya. Positif. La aiba tidak ada cacatnya. Yang semula Ya. kalau tidak pakai la, aib, cacat. Kemudian la aiba tidak ada cacatnya. Jadi cara yang kedua adalah menegatifkan kalimat menafikan kalimat negatif. Aibun negatif ya. Nah, Iya. dinegatifkan dengan la. Itu menjadi positif dia. Nah, kalau boleh Ibu tanya, mana yang kalau dipikir-pikir mana yang kuat? Kata sifat positif, tambah sifat positif, tambah sifat positif, tambah ilah, tambah positif lagi. Itu cara pertama. Cara kedua, menafikan kalimat negatif. Aibun negatif, tambahlah aiba. Jadi positif. Nah, mana yang kuat? Hamam. Mana yang kuat kira-kira? Yang pertama apa yang kedua? Ini cara sama-sama Yang kedua. memuji. Hah? Yang kedua, Yang alasan? karena menafikannya ada di dalila gitu kayak Ya, tidak ada aib, tidak ada apa? Tidak ada celanya. Berarti sempurna, lebih dari yang 3 tadi. Kalau 3 tadi dia pintar, rajin, ramah, 3 ya. Kecuali itu dia penyayang lagi sama orang tuanya. Nah, itu berarti 3. Tapi kalau la aiba ya, betul-betul sempurna, tidak ada celanya dia, kecuali dermawan lagi. Bisa dipahami konsepnya? Bisa? Sebelum buka PPT? Bisa, Ustazah. Ya. Nah, kalau begitu ada nggak Bu mencela tapi seperti memuji? Kalau tadi memuji seperti mencela, sekarang mencela seperti memuji. Ada, dibalik aja rumusnya. Negatif, sebutkan negatif. Oh, si Roma itu, enggak ada Roma sini ya. Roma itu pemalas, negatif nggak? Negatif. Nah, Negatif. pembohong, Negatif. suka terlambat sekolah, kuliah. Negatif. Nah, kecuali itu suka nyakitin tetangga. Negatif. Ah, ya. Jadi itu kebalikan yang tadi. Nama istilah belakangnya takkiduz dzam bima yusbihul madah. Kalau yang pertama tadi takkidul madah bima yusbihul dzam. Nah, yang kedua ini juga 2 caranya. Hasan, baik dah Hasan. Bukan Hasan nama ya, Hasan sifat. Hasan baik dah? Baik. Baik. Kalau la hasanah Tidak baik. tidak baik. Jadi kalau tadi la aibah sekarang la hasanah ya. La hasanah li Roma illa annahu yu'zil hayawan. Tidak ada baiknya si Roma itu. Kecuali itu suka nyakitin binatang lagi. Jadi mencela secela-celanya. Kalau yang pertama tadi memuji sepuji-pujinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Alia ada? Jangan takut bertanya. Jangan takut. Nah, kalau begitu apapun bisa kita buat kalimat seperti itu. Siapa yang bisa? Coba deh puji rumah kosmu sepuji-pujinya. Rumah kos tuh enggak ada bedanya, enggak ada ya, tapi coba dipuji dengan cara pertama. Rumah pakai bahasa Indonesia aja dulu. Rumah kos saya Bersih, nyaman. bersih, nyaman, dekat dengan kampus. Kecuali itu Ramai. Ramai dalam segi positif ya. Kalau ramai berisik jadi negatif ya. Tapi itu ramai, malas saya ramai gitu. Tapi misalnya kecuali itu, kalau Henning mungkin bagus ya.
tunggu dulu, terserah anti. Anti ramai itu memuji apa mencela dulu ya. Atau begini, kecuali itu ibu kosku baik lagi. Atau kontrakannya murah. Jadi rumah kosku bagus, rapi, dekat jalan, dekat kampus. Kecuali itu sewanya murah Murah. lagi. Nah, itu namanya. Oh, berarti kalau kecuali itu tuh itu ya Ustazah ditambah Iya. gitu ya? Sebab menurut hukum kawaid nih ya, sesudah ilah itu pasti berbeda sesudah ilah dengan sebelum ilah. Di rumah kosku bagus, rapi, nyaman, kecuali itu gangnya sempit. Nah, itu kalimat biasa. Sesudah ilah itu negatif, itu kalimat biasa. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi anti mau memuji rumah kos anti sepuji-pujinya seperti tadi. Positif, 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 ilah positif. Kalau positif, 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 ilah negatif itu biasa. Tidak balaghah dia. Nah, alias Zara ya. Kemudian begitu juga mencela. Nah, baiklah rumah kos juga. Coba cela rumah tangga, rumah kos anti. Rumah kosku kecil, Jelek, kecil, kurang ah, bersih, kurang bersih. kecuali Kecuali ramai itu penduduk. Sempit gangnya. sempit, gangnya sempit, atau kecuali itu mahal. Sudahlah sempit, ini, mahal. Nah, itu mencela ya. Mencela. Nah, kembali kepada memuji tadi dengan cara kedua. Bagaimana dengan cara kedua? Kan memuji ya. Datangkan kalimat negatif aibun, aib tadi. Kalau ditambah la aiba Jadinya positif. jadi positif. Tidak ada celanya, berarti sempurna. Tidak ada celanya rumah kosku. Illa anna rabbatul bait, kecuali itu tuan rumahnya juga penyayang gitu. Yarhamu bina kepada kami, atau menyayang kepada binatang, atau ramah gitu ya. Gampang kan? Gampang ya? Gampang. Gampang Jadi lah. ya, jadi awas kalau salah juga nanti ujian UASnya. Nah, masukin aja ke rumusnya. Nanti kalau ibu misalnya ibu buat misalnya apa? Transjakarta itu nyaman, ada AC-nya, bayarnya juga murah, kecuali itu sopirnya juga baik gitu. Itu namanya takkidul madah. Apapun bisa kalau antum ingin memuji sepuji-pujinya. Ya. Ya apapun lah bisa ya. Antum berani enggak memuji saya sepuji-pujinya? Tapi nanti saya kegeeran loh. Nah, coba coba jangan salah ya, coba. Ibu Zur pemarah, kalau mencela ya. Ibu Zur pemarah, pelit nilai. Oh, apa? Terserah lah yang jelek-jelek. Apa? Ibu Zur Bosenin, Hah? Cerewet. Cerewet. rewel. Kecuali itu suka telat lagi ngajarnya misalnya ya. Itu takkidul dzambi mayusbah madah. Kalau memuji baik hati, ya Negatif, cantik. Penyayang. pintar, Kecuali itu awet muda lagi. Masa ya. Ya, alhamdulillah ya. Begitulah pelajaran kita. Betul-betul mengerti, boleh buka PPT. Tapi kalau belum mengerti, boleh tanya dulu. Bisa enggak antum memuji pemain bola yang kemarin diarak sekeliling kota karena ini? Antum puji dia sepuji-pujinya, bisa tidak dengan bahasa Indonesia? Tim Bisa. Indonesia. Nah, coba. Alia. Tim Indonesia kompak, keren. Pak, keren.
kecuali itu Ah, apa ya, topan. guys? Ya. Ya, Tapi kalau saya kan tidak biasanya tidak suka ya olahraga itu. Tapi kalau saya ingin memuji, ini saya betul-betul memuji sekarang nih. Saya melihat kesan pemain bola yang sekarang kayak anak santri gitu. Dalam otak saya itu pemain bola itu rambutnya gondrong. Oh, kayak Randy kali ya. Nah, rambutnya gondrong, bajunya enggak karuan itu. Tapi kemarin itu pas saya lihat ya di bis ya Pak tuh, ini kayak anak sekolah ya rapi-rapi atau karena umurnya baru 20 tahunan ya. Kayak mirip-mirip lagi. Ya ada yang mirip-mirip juga. Kayaknya enggak layak kalau saya meminta coba antum cerca secerca-cercanya enggak usah ya. Ini harus yang ini. Bisa enggak antum memuji kampus antum UNJ sepuji-pujinya? Coba Yahya, bisa enggak Yahya? Tolong dipujilah UNJ sepuji-pujinya. eh, UNJ itu Hah? bagus, Hah? berkualitas, Hah? kecuali eh, hawanya Dosen sejuk. awalnya sejuk atau dosennya baik misalnya ya, murah nilainya. Tapi kalau em, dengan cara kedua berarti la aiba li Lai. UNJ. La aiba li UNJ. Tidak ada celahnya UNJ itu illa anna al mudarrisuna tayyibul qalbi misalnya. Ya. Baik. Bisa ya, tapi kalau masuk karena politik tidak enak. Nah, coba antum puji calon presiden antum siapa, misalnya kan. Sekarang nanti saya kampanye lagi bilang kampanye lagi. Nah, oke. Sekarang masuk kita ke PPT. Tapi kalau ada tanya siapa nih? Lutfiah, paham nanti ya Lutfiah? Paham, Ustazah. Paham. Diana Susilawati. Ustazah, Paham? Rohma. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Rohma. Ustazah, Paham, izin Ustazah. bertanya, Ustazah. Siap sebentar. Siapa ya mau nanya? Ya, ya. Ya. Apa ya? Eh, Berarti yang tadi yang rumus kedua yang menafikan yang negatif itu masuknya ke takkidul dzam bima yushbihul madah. Yang menafikan negatif. Iya, itu masuknya ke takkidul dzam bima yushbihul madah. Coba kita olah dulu. Menafikan yang negatif. Apa yang negatif misalnya? Aib ya? Aib Iya. kan? La aiba menjadi takkidul madah dia. Tapi kalau misalnya Hasan atau Tayyib. Tayyib itu kan bagus ya. La taiba menjadi zam dia. Itu zam. Ya. Alhamdulillah. Ya, tidak sesusah ini, tidak sesusah istiarah ya. Baik. Ya, silakan buka siapa? Adam yang buka ya. Adam buka. Kalau udah masuk ke puisi agak berpikir sedikit. Ini kan sudah ya. Sudah. 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 Oh, berarti kelengkap judul satu. Itu judul kedua nanti ya. Emang ini lagi. Coba sebelum ini apa Adam? Ya ini dia nih. Coba sebelumnya, select satu lagi sebelumnya. Ini. Takkidul madah bima yusbihun zam. Nih contoh kalimatnya. Hakim itu talibun mahir. Syuja'un, berani. Nasyitun, pintar.
illa annahu soleh, kecuali itu dia soleh lagi. Itu ta'kidu madah bima yusbizam. Yang kedua, rumusnya itu madahun musbitah, kalimat pujian positif plus madahun musbitah plus madahun musbitah plus istisna plus madahun musbitah. Talibun mahir positif, sujaun positif, nasyitun positif, soleh positif, tapi dibatasi dengan ilah. Nah, untuk cara satu lagi, kalimat negatifnya dinafikan. Aibun negatif, la aiba jadi positif. La aiba li hakim ila annahu saleh. Oh, tidak ada celahnya si hakim itu, kecuali itu malah dia saleh lagi. Nah, apa rumusnya? Zam manfiyah. Zam itu dinafikan, diingkari zamnya. Ya, kemudian plus sifatul madah. Lalu yang cara pertama itu rasanya lebih bagus minimal 3 ya, tapi 2 pun udah boleh. Tapi kalau 1 kita mengecualikan terlalu enggak bisa ya. Hakim itu talibun mahir kecuali itu terlalu ini sedikit. Dah, lanjut. Nah, ini yang kedua, yang tadi ta'kiduz zam bima yusbihul madah, menguatkan celaan tapi seperti memuji. Apa rumusnya? Kalimat zam musbitah, zam musbitah plus istisna ilah, kemudian tambah lagi. Nah, istisna itu apa saja? Antum jangan hanya ilah saja, ya, tapi juga Randi agak rusak kameranya. Oh, kaget dia. Ya, baik. Zam, istisna zam. Cara yang keduanya gimana? Menafikan kalimat madah. Madahnya tayyib, la taiba. Hasan, la hasana. Fadlun. Fadlun apa artinya fadlun? Utama ya, la fadla, tidak ada utamanya, tidak ada baiknya. Ya. Makanya kalau membaca la ilaha illallah tidak boleh berhenti dari la ilah ya. Siapa yang baca la ilah, lanjutkan oleh antum illallahnya. Karena ilah itu positif. La ilaha tidak ada Tuhan. Lalu dia berhenti. Itu salah. Ya. Kalau ada orang yang nggak tahu bahasa Arabnya, dia la ilah. Sering juga ibu dengar. Antum teruskan walaupun tidak kenal orangnya. Illallah. Ya. Lanjut. Nah, ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti cut aja. Ini contohnya. Kan kata ibu tadi boleh tidak pakai ilah saja. Laisa bihi aibun. Bukan ilah saja. Siwa annahu la kaul ainu asyibi. Ya. Nggak ada celahnya dia. Itu siapapun yang untuk masuk, terserahlah maksud. Nggak ada celahnya aibun. Laisa bihi aibun. Boleh. Atau la aiba bihi. Juga boleh. Ya. Laisa bihi aibun. Nggak ada celahnya dia selain siwa. Biasanya kan siwa itu selain ya. Sesudahnya harus negatif. Tapi tidak positif lagi. La taqaul ainu ala syibi. Nggak ada tandingannya. Artinya la tidak taqaul ainu, mata melihatnya, mata jatuh melihatnya, misalnya melihatnya seperti itu. Jadi baru tidak ada tandingannya lah gitu ya. Kalau udah masuk ke kalimat puisi itu kan agak perlu dijelaskan. Belum ada saya lihat selama ini ya orang sebaik dia. La aiba siwa bihi siwa annahu la taqaul ain ala syibihi. Ya. Paham? Ini takkid apa ini, Randy? Takdidul madah bima yusbihu zam. bima yusbihu Ya. zam. Nanti
Kalau antum tidak tahu kosakata, itu payah juga. Kalau antum tidak tahu aibun, beda aibun dengan hasanun, itu bisa bertolak belakang nilainya nanti. La aib, laisa bihi aibun, madah. Tapi kalau antum tidak tahu itu, jadi antum nanti bikin cela. Karena aib itu kan itu kan cela, ya. Baik. Yang kedua, ini Rasulullah memuji dirinya ya. Ana afsahul Arab. Saya adalah orang Arab terfasih. Paling fasih. Ya kan sebetulnya udah cukup ya. Oh lalu ditambahinya lagi. Baida ani min Quraisy. Bahkan orang Quraisy lagi. Selain itu saya orang Quraisy lagi. Apa kira-kira maksud Rasulullah menyebutkan Quraisy? Maksudnya ialah karena sebanyak itu suku Arab, Bani Adnan, Bani apalah yang lain, maka Quraisy ini adalah suku yang terfasih bahasanya. Jadi Rasulullah bangga dengan sukunya. Lalu disebutkannya itu. Aku adalah orang yang fasih. Kecuali itu orang Quraisy lagi. Ya, tanya kalau ada yang tanya, Adam tanya ya, nah, boleh bisa mantap itu. Nah, yang ketiga, al-kalamu kathiru ta'qid. Kathiru ta'qid ini kalau ta'qid itu uqdah, buhul. Antum tahu enggak buhul? Kalau benang berbuhul-buhul, tali berbuhul. Buhul tahu enggak? Ini apa bahasa Padang ya? Kusut Ustazah. Kusut ya, kusut mintal-mintal itu ya. Kata-katanya banyak, kusutnya banyak, bukan kusut apa ini? Ya bolehlah, banyak kusutnya, banyak berbelit-belitnya, banyak lilit-lilitnya, ya. Oh, selain itu tidak ada maknanya yang diomong itu mubtazil makna, maknanya mubazir, tidak ada nilainya, ya. Takidu zam atau takidu madani? Takidu zam bima yusbihu madah. Takidu zam. Mada. Ini kok satu, Bu? Kan kalamun. Nah, kasir takkid itu sudah menunjukkan banyak juga, enggak apa-apa. Enggak usah pula kalau mau kasir takkid mada enggak perlu pula. Bisa kasir itu sudah menunjukkan banyak. Omongannya berbelit-belit. Enggak, kecuali itu enggak ada lagi isinya, intinya, ya. Nomor terakhir, nih. La hasana fil manzil illa anahu muslimun dayqul hujurah. Rumah itu tidak ada baiknya. Hasanun positif tapi dipakai la, ya. Rumah itu tidak baik, tidak ada baiknya kecuali itu gelap lagi dan kamarnya sempit-sempit. Dayqul hujurat. Ya, dayqul hujurat. Ya, sebelum kita pindah slide-nya ada pertanyaan? Ustazah kalau yang lafadzul qaum itu ada yang bertanya dua, ya akan saya jawab dua-duanya. Pertama Alia. Ustazah yang lafadzul qaum itu kayak gimana sih? Lafadz di mana? Lafadzul qaum ila annahum la yarifuna lil jari haqqahu. Oh, belum lagi ya. Oh ya, belum itu ya. Nah, Ustazah. Ya, lafadz kalau la nafiatul lil jinsi itu kan harus mansub kan, la ilaha, bukan la ilahu. La fadla lil qaumi. Tidak ada lebihnya. Tidak ada keutamaannya. Tidak ada untungnya ya kaum itu. Tidak ada bagusnya. Kecuali itu, ini boleh kalimat juga ya. Jangan antum banyak kata-kata saja. Kecuali itu dia tidak mengenal hak-hak tetangga. Illa annahum la ya'rifuna lil jari haqqahu. Jadi kecuali dia Allah sudah tidak ada lebihnya, nilai plusnya, kecuali itu tidak mengenal hak-hak tetangga. Dia apa yang bisa diambil? Tidak harus satu kata, tapi boleh dalam berbentuk kalimat juga. Nah, seperti kayak ini, rumah saya bagus, jalannya besar ya. Ini kecuali itu masjid jauh. Nah, boleh dua kalimat mubtada khabar lagi, ya boleh. Baik. La fadla. Ini cara kedua ya, menafikan kalimat positif.
menafikan sifat positif. Yang berikutnya kan tadi udah ya, paham ya. Yang terakhir, Hasan positif enggak Randi? Hasan. Positif saja. Kalau la hasana Negatif. ya. La hasana fil manzil, enggak ada baiknya rumah itu kecuali itu gelap dan kamarnya kecil-kecil. Nah, jadi itu takidu barang apa? Randi? Kok madah Randi? تأكيد الذنب بما يشبه Takidu dzam. Nah, itu tahu khawatir Bu nanti di ujian. Kenapa takidu dzam? Kan menafikan kalimat yang baik. Hasan itu kan baik. La hasana negatif. Mencela jadinya. Makanya la apa? Takidu dzam. Ada. Protes tidak apa-apa. Ibu senang. Senang. Randi. Itu masih membuat Paham atau mau protes? Paham Ustazah. Randi, paham ya? Randi? Randi tadi agak beda jawabnya. Hah? Ya. Mau tanya saja. Kalau untuk takkidul madah itu berarti positifnya nggak harus 2 apa 3, 1 juga bisa. Sinyalnya kurang bagus ya. Nanti telepon aja Ibu ya. Sinyalnya nggak bagus nih Randi nih. Randi. Ya, kita lanjut dulu. Randi sinyal kurang bagus ya Randi ya, sinyalnya jadi nanti. Jadi jadi apa tadi mau tanya? Udah nyambung kan? Oh, hilang dia. Jadi Randi. Udah kedengeran suaranya? Udah. Nah, kalau untuk takkidul madah itu yang positifnya harus 2 atau 3 atau 1, cuman boleh 1 aja saja. Kayak anak afsahul Arab itu kan cuma 1 saja. Ya, tapi sudah diwakili orang Arab semua, dialah yang terfasih. Boleh enggak apa-apa. Tapi kalau tadi dia rajin, pintar, ini kan tunggal itu. Ini anak afsahul Arab, orang Arab itu banyak. Aku adalah orang terfasih. Kecuali aku fasih, aku orang Quraisy lagi. Itu ya. Jadi boleh enggak apa-apa. Baik. Tadi mana? Nah, la hasana tadi kok Randi berbeda jawabannya. La hasana itu takkid apa Randi? La hasana. Takkidul madah. Ya takkidul madah. Takkidul dzam. Ya kan menafikan yang baik. Kalau menafikan yang baik, dzam. Hasan baik, la hasana tidak baik. Jadi takkidul dzam. Ya, jangan terbalik nanti dalam ujian ya, jadi 0 nilainya. Nah, lanjut slide berikutnya. Yang lain di balik layar tidak ada yang bertanya ya. Dah, cuma segitu materinya ya tentang takkidul madah bima yusbihul dzam, takkidul dzam bima yusbihul madah. Kalau nanti soalnya berbeda dari yang Ibu terangkan, itu Ibu usahakan kalimat sehari-hari, kalimat yang bisa dipahami. Sekarang uslubul hakim. Ini buka lagi PPT-nya dulu, Lia. Randi. Adam. Buka PPT-nya dulu. Ya. Selesai ini kalau paham ya udah. Uslubul hakim. Enggak, PPT-nya dibuang dulu. Boleh saya lihat yang lain? Tapi percuma juga ya, dia nggak kelihatan wajahnya. Yang saya lihat nih Alia, Izzah, Lutfiah, Adam, Yahya, Zuniko baru muncul. Nah, kalau uslubul hakim itu gini. Sehari-hari yang sering kita pakai ya. Misalnya Yahya nyanyi. Tapi suaranya fals. Tapi dia pede. Orang kan ketawa suaranya fals. Apa katanya? Bukan gue nggak bisa nyanyi, mic-nya yang jelek nih. Ini ada mic nih tangan Ibu nih. Ya, ini ada mic nih. Bukan gue nggak bisa nyanyi.
Mic-nya nih yang ini sambil bergaya gitu. Jadi artinya mengkambing hitamkan mic. Mic enggak salah, mic-nya bagus. Tapi suaranya jelek. Jadi itu namanya usul kok usulul hakim yang kedua bukan. Coba buka lagi PPT-nya. Ya, usulul hakim yaitu coba lihat buka lagi ada apa saya salah letak ya. Adam coba buka lagi Adam. Ya. Ya. Salah saya. Berarti salah ya di kelas malam bukan ini. Kalau usulul hakim ini ialah ungkapan yang bijak. Ungkapan bijak. Uslub ungkapan, hakim hikmah, ungkapan yang punya hikmah. Dalam kalimat sehari-harinya begini. Zahra ya. Alia Zahra. Dalam kalimat sehari-harinya gini. Bu Zur, umurnya berapa? Ya, boleh ditutup lagi. Sudah ingat saya. Tutup lagi. Ya. Bu Zur, udah berapa umurnya? Antum ingin jumlah angkanya ya? Apa ya 30, 40, 50, 70, 80 ya kan? Ya Alia. Ya. Tapi saya ya, Bu Zur udah berapa umurnya? Alhamdulillah masih kuat ngajar ke kampus. Jadi angka yang disasar oleh Alia tidak terjawab. Jadi lain pertanyaan, lain jawabannya. Tapi dalam ilmu balaghah itu ada hikmahnya. Berarti Bu Zur ini tidak ingin memberitahu umur yang sebenarnya. Ya, Bu Zur umurnya berapa? Alhamdulillah masih bisa ngajar. Nah, kalau ahli balaghah tidak boleh orang itu didesak lagi, rusak pergaulan. Ya berapa Bu? Bilang dong itu aja Ibu kok pelit banget sih. Nah, itu jadi rusak pergaulannya. Paham ya? Nah, contohnya lagi, kalau ketemu berpapasan di kampus, berpapasan ya. Dari mana Bu? Dari belakang. Nah, kan sering begitu ya, mau ke depan. Nah, di belakang saya ini banyak ini. Kantor rektor, kantor WR, bank BNI, Bank Mandiri ada. Kalau saya mau kasih tahu dari mana saya langsung ngomong, Bu Zur dari mana? Dari bank ya. Tapi kalau saya katakan, Bu Zur dari mana? Dari belakang. Hikmahnya apa itu? Kata hikmahnya apa itu? Bahwa yang menjawab tidak boleh tahu dia orang dari mana dia. Nah, antum harus cermat, jangan didesak lagi. Ya. Nah, banyak yang itu tuh. Jadi berbahasa itu gampang-gampang susah. Nah, soal umur tadi seperti itu. Soal modal. Misalnya Adam ini punya toko. Banyak, penuh. Lalu antum bertanya, berapa nih modalnya Adam? Hebat lu. Nah, gitu kan. Adam jawabnya apa? Ya, modal kepercayaan. Dia tidak menjawab. Sebentar Ibu ambil air minum dulu ya. Dia tidak menjawab jumlah rupiahnya. Ya, itu namanya uslubul hakim. Ibu pertanyaan apa, Bu? Nah, Ibu antum mau nanya, Ibu pertanyaan apa? Misalnya saat ditanya itu, saya pakai baju biru misalnya. Atau saya pakai baju hijau. Nah, antum udah tahu kan umumnya kalau biru apa? Kalau hijau apa? Hijau apa ya, Lutfiah? Hijau P3, ya. Nah, kan? Jadi gitu.
Cuma itu inti pelajarannya gampang kan? Jadi usulul hakim itu adalah lain pertanyaan, lain jawaban, tapi bukan karena bolot. Bukan karena nggak dengar, tapi kata ada hikmah di balik itu. Ya. Contohnya, Ibu tinggal di mana? Kalau hanya saya menjawab di Jakarta Utara, berarti saya tidak ingin tahu, antum tahu sampai jalan-jalannya sampai enak. Tapi kalau saya ingin tahu, beritahu saya jalan ini nomor sekian, RT sekian, gitu. Ya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak, gampang ya. Nah, kita bahas yang di buku. Kalau Yahya ditanya, ini udah mau DO misalnya, mudah-mudahan tidak ya. Udah berapa lama kuliahnya Yahya? Nggak mau bilang udah 6 tahun, tapi kira-kira jawabannya apa untuk supaya jangan ditanya. Udah cukup buat cicilan rumah. Udah ya, ya. Baik. Zuniko, ada pertanyaan Zuniko? Enggak? Konsepnya udah tahu konsep usulul hakim? Tahu Nah, dalam Al-Quran juga ada, nanti ada tuh, nanti ada di dalam Al-Quran sih. Contohnya. Dah bukalah Adam, buka lagi Adam. KPPT-nya Adam. Ini ayat nih. Tapi surat apanya saya nggak nulis nih. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Siapa yang hafal ayat surat apa itu? Jika mereka bertanya tentang bulan, berarti jawaban yang diinginkan apa itu? Bulan. Tapi jawabannya katakan, dia adalah waktu untuk manusia dan haji. Ya. Nah, jadi kan tidak definisi ahillah yang dijawab. Tapi adalah kegunaannya, peranannya. Yang kedua, seorang syekh atua, ya, seorang kakek-kakek lah ya diterjemahkan. Seorang kakek-kakek pernah ditanya, kam sinuk? Apa arti kam sinuk? Apa arti kam sinuka? Sama dengan ya, kam umruka, sama dengan berapa umurmu? Ya. Jawabnya, alhamdulillah aku sehat. Ya, alhamdulillah sehat walafiat gitu. Nah, apa hikmahnya di situ bisa antum tangkap? Menanyakan umur itu tidak bagus. Lebih baik bertanya kaifahaluk. Ya, karena kesehatan lebih penting daripada jumlah umur. Ya enggak Zuniko? Ya, ya. Jadi kita kalau bertemu jangan tanya umur, tapi lebih baik kaifahaluk. Nah, kalau menanyakan umur itu di Arab ya, tahu di Indonesia apa ini di Arab ternyata lebih baik menanyakan kesehatan, itu hikmahnya. Boleh aja kam sinuk itu, tapi kalau orang menjawab an mobil afiah, berarti dia tidak ingin orang tahu berapa umurnya. Nah, kalau begitu yang menanya jangan lagi mendesak. Jadi belakang itu gunanya adalah untuk pergaulannya jangan pecah ya, pergaulannya jangan retak. Kam sinuka faqala inni an'amu bil afiyah. Alhamdulillah sehat walafiat. Sama dengan yang tadi. Ya, Bu Zur berapa umurnya? Alhamdulillah masih bisa ke kampus 2 kali seminggu. Kan nggak tanya yang dijawab.
yang ditanya umur, tapi yang dijawab kok malah ke kampus gitu. Jadi hikmah di balik itu adalah tidak suka dia ditanya umurnya. Tapi kalau dia suka, artinya begini, Ibu nyampaikan kalau dia mau menjawab sah-sah saja boleh. Oh, umur saya sekian, tidak masalah. Yang Ibu ingin pesankan ialah kalau orang menjawabnya udah melenceng seperti itu, berarti jangan didesak lagi. Ya, dia marah, bisa marah juga dia. Berikutnya. Seseorang pernah ditanya, apa sih menurutmu kaya? Kaya. Apa sih menurutmu kaya? Ini agak filsafat nih sedikit, antum harus dengar. Nah, menurut Lutfiah apa yang dikatakan kaya? Bukan menurut teks ini, menurut yang terjadi di dalam masyarakat. Apa yang dikatakan kaya? Punya banyak uang. Banyak uang, rumah bagus, mobil ada kan? Ternyata di ahli fikir ini, ahli balaghah ini, bukan itu yang kaya. Yang kaya itulah memberikan apa yang ada. Al-jud, ya. Yang kaya itu adalah dermawan. Artinya, antajuda bil maujud. Memberikan apa yang punya. Artinya kalau punya 100, kasih 50, itu ininya. Itu yang kaya. Kenapa? Kita gali di sini. Kenapa si jawabannya seperti ini, Syekh itu? Ternyata di dalam kenyataan hidup, orang kaya banyak tidak mau memberi. Kalau orang kaya tidak banyak mau memberi, berarti dia miskin. Paham tidak? Nah, ada hanya yang penghasilannya cuma sedikit, pemulung misalnya. Tapi dia suka berbagi. Kalau dia suka berbagi, berarti dia kaya. Jadi ukuran kaya di sini adalah memberi. Bukan yang terlihat di mata. Begitukah kenyataan yang antum lihat? Agar bisa nyambung nih, ya enggak? Iya, sudah. Ya, Lutfiah agak mikir-mikir kayaknya mau menjawab. Lutfiah? Ya enggak, Lutfiah? Iya, sudah. Nah, jadi menurut ahli filsafat ini, ahli sastra ini, kaya itu tidak apa yang terlihat di mata. Yang kaya itu adalah dermawan. Orang dermawan adalah kaya. Ya, karena dia memberi apa yang ada. Karena orang kaya belum tentu, yang nggak memberi adalah miskin. Orang kaya yang tidak mau memberi adalah miskin. Orang miskin yang mau memberi adalah kaya. Ya. Itu usulul hakimnya di mana? Ini yang ditanya apa sih pengertian kaya? Tapi yang dijawab apa namanya? Sifat. Tidak definisi kaya. Dah, itu udah berapa macam tuh? 1, 2, 3. Yang keempat, ada orang asing atau orang baru ditanya tentang agamanya atau keyakinannya. Agamamu apa? Nah, berarti jawabnya kan antara agama yang ada ya, Islam, Nasrani, ya itu kan. Tapi dia menjawabnya, uhibbu linnas ma uhibbu linafsi. Ya. Uhibbu linnas apa artinya? Uhibbu linnas, aku menyayangi manusia seperti aku menyayangi diriku sendiri. Nah, prinsip ini prinsip agama apa? Prinsip apa? Islam. Islam. Berarti agamanya Islam. Dia tidak menyatakan dia agamanya Islam, tapi prinsip. Dia boleh prinsip. Tapi seperti yang tadi, Ibu partainya apa? Saya tidak menjawab nama partai saya, tapi saya menjawab dengan identitas apa jaket saya kayak apa ya? Nah, kamu orang mana? Kalau ditanya di luar negeri orang mana? Ya, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaanku.
Nah, itu berarti dia orang Indonesia. Ya, kamu agamanya apa? Misalnya, oh, aku kalau apa? Kalau masuk ke rumah orang pakai sepada, baca salam saya adalah sepada. Sepada itu prinsip siapa? Kristen ya, itu agamanya Kristen gitu. Ini yang terakhir. Ada seorang pedagang ditanya, ya ini yang tadi nih. Kam Ra'sul Malik. Ra'sul Malik itu istilah ya, itu berapa modalmu? Ra'sul Mal itu modal. Modal. Kam Ra'sul Mal, berapa modal? Dia menjawab, ini aminun wasiqatun nas bihi azimah. Aku jujur, kepercayaan manusia itu sangat besar pada saya. Itu artinya apa? Di balik hikmahnya di situ. Tahu hikmahnya itu, Alia Zara? Tahu hikmahnya? Apa hikmahnya? Kok jawabnya ini? Ini berapa sih modalmu? Hebat kamu ya. Berapa modalnya ini? Dia bertanya, orang percaya pada saya. Ya, kepercayaan manusia itu besar pada saya. Artinya apa dalam prinsip dagang? Berdagang itu harus jujur. Kalau jujur, pasti orang tidak penting modal. Ada orang tidak pakai modal, tokonya penuh karena orang percaya sama dia. Tapi ada orang kaya bahkan jadi gulung tikar karena orang tidak percaya sama dia. Ya, nah itu. Coba ada latihan enggak? Tapi kok ini ya beda ya dengan kelas lain ya. Kelas lain yang satu lagi. Yang tadi husnul ta'lil tadi. Nah, ini enggak usah. Coba husnul ta'lil di PPT berapa? Adam. Husnul ta'lil. Boleh sama dengan kelas lain. Jadi antum lah lebih satu nih. Usrubul Hakim di kelas 1 belum. Di kelas ini. Yang satu lagi. Coba di atasnya. Ini. Jadi ini dia nih. Mana yang duluan dengan Usrubul Hakim? Coba sebelumnya. Coba sebelumnya satu. Enggak, bukan. Sebelum usul ta'lil ini, satu slide sebelumnya apa? Qabalah. Oh, udah. Nah, berarti saya salah menginfokan tadi ya. Baiklah, husnul ta'lil. Enggak apa-apa, antum kelebihan satu di sini enggak apa-apa. Husnul ta'lil. Jadi yang saya katakan, Yahya nyanyi, suaranya fals. Lalu orang ketawa. Lalu dia jawab apa? Kami menghitamkan mic. Bukan aku tidak bisa nyanyi, mic-nya nih yang rusak. Jadi apa dalam bahasa Indonesia itu? Ngeles ya, ngeles. Ya. Bagaimana pendapatmu? Balaghah bukannya, soalnya gampang, Bu. Bukan susah, Bu, soalnya saja yang kebanyakan misalnya. Ya, itu husnul ta'lil. Artinya ada husnu baik, ta'lil cacat atau ilat. Jadi dibaguskan cacatnya. Dia banyak makan. Cacat enggak ya? Ya, masuk ilat ya, dia banyak makan. Tapi supaya jangan ketahuan dia banyak makan, dia membuat semacam humor. Bukan saya banyak makan nih, ini ikan asinnya nih yang menggiurkan nih, ikan asin. Atau apa? Karena yang terlihat nama yang ada-ada aja ya. Alia kok terlambat? Enggak, Bu. Ibu aja yang kecepatan. Kalau gurunya enggak marah ya enggak, Bu, Ibu aja. Saya enggak terlambat, tapi Ibu aja yang kecepatan. Ya. Kesimpulannya apa? Mencari alasan lain selain cacat yang ada. Nah, itu namanya. Misalnya hari hujan. Di saat itu
bagi antum hujan itu cacat karena antum mau pergi nonton misalnya atau pergi kondangan. Di saat itu hujan itu nah ini antum bilang apa? Ini bukan hujan, cuma dia tidak mau aku apa kira-kira ya untuk mencari alasannya, alasan ini. Ini bukan hujan, cuma karena Karena apa dia ya? tidak mengizinkan aku pergi. Karena Dia tidak mengizinkanku pergi. ya dia tidak boleh aku pergi ke sana, ya gitu. Bajunya kebesaran, bajunya besar nih, longgar dan tidak enak benar dilihat, cacat lah gitu ya. Tapi dia ingin mencari alasan lain. Bagaimana kira-kira sesuai taklimnya? Bajunya nggak kebesaran, cuma akunya aja kekecilan. Akunya aja kekecilan. Badanku, ya badanku aja yang kecil. Badan, ya gitu. Iya betul. Nah, mantap ya. Jadi udah ngerti ya semua ya. Mencari alasan lain. Rambutnya panjang harusnya udah dicukur. Nah, rambut Adam ini panjang harusnya udah dicukur. Gimana dia bikin husnul taklil? Rambutmu panjang, udah panjang nih Adam. Adam mau alihkannya bagaimana kira-kira? Bukan saya tidak mau disyukur, tapi apa? Apa kira-kira? Mencari alasan lain. Tidak bisa ya? Bisa tidak bantu? Bukan saya nggak mau bercukur, tapi tukang cukur di dekat rumah saya masih tutup. Ya, masih tutup ya. Masih padahal ada ya, yang jelas padahal ada ya, bukan benar-benar tutup. Yang tadi pada seperti bukan aku tidak bisa nyanyi tapi mic-nya yang rusak. Tapi sebetulnya bukan mic yang rusak, mic-nya benar gitu. Jadi harus begitu. Nah, dia nari. Alia nari. Tapi nggak enak, nggak masuk ininya, iramanya. Bukan aku nggak bisa nari nih, lantainya nih yang nggak datar. Lantai dibilang nggak datar, cuma dianya nggak bisa nari, ya, ya gitu, ya makanya banyak. Tapi supaya di mata orang nggak kelihatan, wah banyak makan anak itu. Dia nih, sorry ya, bukan aku banyak makan, bukan aku banyak makan, cuma karena yang masakin kamu. Nah itu misalnya. Karena yang masakin kamu, dia banyak makan. Seperti saya tidak banyak makan gitu. Ya. Ya, jadi gitu. Dah paham ya? Kalau udah paham, kita lanjut ke ini. Jadi 3 judul ini di kelas ini ya. Ini sedikit cuma contohnya. Ini ada seseorang, dia punya tompel. Tompel, antum tahu tompel cacat pada mukanya. Dia bilang, bercanda, ini bukan tompel. Wa makul fatul badri munir. Ini bukan kok udah lama, ini bukan. Ini ditampani sang kekasih katanya. Lakinnaha fi wajhi asarul latam, bekas tamparan. Padahal ini dibawanya waktu lahir, sejak lahir. Ya. Cepat aja. Mesir kebetulan gempa ya. Mesir gempa. Tapi di saat itu Mesir punya pemimpin yang adil, yang dibanggakan oleh rakyatnya. Jadi Mesir ini bukan gempa, cuma Mesir lagi menari karena senang punya pemimpin yang adil. Jadi apakah positif semua? Tidak. Andaikan pemimpinnya tidak adil, ya tentu lain lagi kalimatnya. Jadi sesuai konteks kalimat. Misalnya gempa kan dasar tuh. Nah di saat itu pemilihan presiden yang tidak disukai misalnya. Nah ini bukan gempa mah, bumi aja bumi aja gemetaran melihat pemimpin yang seram ini, ya kan?
harus disesuaikan juga, konteksnya itu harus disesuaikan juga. Pas saat itu pemimpin yang dipilihnya tidak suka terjadi gempa. Tapi ingat ya, sewaktu harus bertepatan, bertepatan. Nah, udah. Nah, contoh berikutnya, supaya cepat nih. Antum udah ngantuk kali. Satu lagi, Adam, satu lagi. Nah ini tugas. Ini tugas. Enggak, bukan saya tugas. Ini berbentuk tugas. Apa perintahnya? Perintahnya, tolong buat husnul ta'lil. Peristiwanya ini. Awan hitam mendekat ke bumi. Nah, coba bikin Aliyah. Apa husnul ta'lilnya? Di saat itu gumpalan awan itu dia tidak suka. Seperti yang saya katakan tadi. Semacam ilat. Nah, bagaimana dia menghibur dirinya? Hah? Ini bukan awan ingin mau membawa hujan, tapi karena dia ingin menemani aku atau ingin melindungi aku. Ya, padahal kan mau hujan kalau udah pekat itu. Kemudian coba lagi, Ibu aja yang nerangin nanti antum pahami ya. Ihtiraqud dar, rumah terbakar. Ghaba anha ahluha, dan pas bakar itu warganya atau penghuninya lagi pergi ke puncak misalnya, pergian. Lalu orang ngomong, nah rumahnya marah karena tidak pernah diajak. Misalnya, ini tugas antum, ini tidak ada di sini. Lalu pertanyaan saya, kalau si A, si B, si C berbeda-beda mencari alasannya, tidak apa-apalah bahasa. Ini imajinasi saja, ini imajinasi. Nah, ya, rumahnya rumahnya gamuk karena ditinggal terus. Jadi padahal rumahnya terbakar, dibilang rumahnya ngamuk, rumahnya bunuh diri, rumahnya membakar dirinya karena dia tidak pernah diajak, ditinggal terus. Paham ya Adam ya? Paham ya siapa lagi yang di bawah ini sebenarnya? Lutfiah ya. Kusufus syamsi. Coba buat husnul ta'lil dari kusufus syamsi. Kusufus syamsi itu apa artinya? Bulan matahari ditutupi bulan. Ya. Ya, ya dah. Nah, ini bukan gerhana. Cuma matahari aja malu melihat saya yang dari tadi belum mandi, atau melihat kamu, atau melihat siapa gitu. Nah, padahal gerhana. Ini bukan gerhana matahari, atau lain. Kan matahari ditutup bulan ya, kalau gerhana matahari ya. Ini bukan gerhana matahari, cuma dia cuma bulan yang cemburu pada matahari sehingga ditutupinya biar matahari nggak lihat aku gitu. Jadi bulan cemburu menutupi matahari. Nah, terakhir, Adam mengerti Adam? Ngerti? Ngerti. Hujan turun, nuzulul matar. Hujan turun, tapi di saat itu kebetulan presiden meninggal atau gubernur ya meninggal. Nah, jadi hujan turun itu kan sebenarnya hujan turun. Ini bukan hujan turun, tapi karena dia juga menangis melepas kepergian gubernur kita yang tercinta. Ya, gampang. Jadi malam ini Ibu sudah terangkan ta'kidul madah bima yusbihul zam, ta'kidul zam bima yusbihul madah. Randi masih ada entah di sana? Randi udah pulang ya? Ya, ta'kidul madah bima yusbihul zam, nanti terbalik-balik ujiannya salah lagi. Ta'kidul zam bima yusbihul madah. Yang kedua uslubul hakim, itu kata hikmah. Kata kuncinya pertanyaan berbeda dengan jawaban, tapi mengandung hikmah, bukan karena peka atau tuli, ya. Dan yang ketiga adalah husnul ta'lil, yaitu sesuatu cacat tapi ditutupi mencari kambing hitam yang lain untuk menguatkan alasannya. Sampai di sini buka di foto. Saya ingin tahu siapa yang hadir. Nah,
Ya, ya. Si Izzah, apa itu husnul ta'lil? Izzah, apa husnul ta'lil Izzah? Nadia, Izzah mau menjawab? Nggak ada. Randi, masih ada? Nggak ada. Nadia, Zuniko, apa itu husnul ta'lil Zuniko? Husnul Ta'lil itu Jangan punya jawab. alasan Gimana punya mau ujian alasan nih 2 minggu lagi ini? tes masuk. Hamam, apa itu uslubul hakim? Sesuatu yang Kalau cacat, nggak salah, Hamam mau jawab, Hamam? sesuatu yang cacat dengan mengkambing hitamkan sesuatu yang lain untuk menguatkan argumennya. Ya, terus uslubul hakim. Kemudian Iza, apa itu husnul ta'lil Iza? Nggak ada Iza. Ifa, Zuniko. Husnul Ta'lil itu yang punya alasan berbeda, Ustazah. Punya alasan membaguskan, ya sebenarnya alasan itu ada syaratnya. Membaguskan yang cacat. Membaguskan yang cacat, tapi banyaknya di humor ya, di humor. Ya, uslubul hakim apa itu Rohmah? Ponita, Fatimah, Hadir Ustazah. hadir, ayo. Uslubul Hakim tuh tadi pertanyaannya beda dengan jawaban. Pertanyaannya Pertanyaan beda dan jawaban. dengan jawaban. Uslubul hakim. Ya, baik. Sudah selesai? Itu pelajari. Kalau tidak tahu tanya sebelum ujian, jangan nanyanya setelah ujian. Ya. Sekarang tolong difoto. Siapa foto di Aliazara apa PJ? PJ saya mana satu lagi ya? PJ Adam Ustazah, Adam. PJ Adam enggak yang C Adam. Nam Ustazah. Nah, yang D Yang D si Randi, Bu. Randi. Oh, yang itu Salsabila itu bukan? Kalau yang Diva Salsabila itu yang PJ kelas A, Ibu. Oh iya ya. Ya coba foto. Oke. Slide 1, 1, 2, 3. Kameranya rusak. Slide 2, 1, 2, 3. Ya sudah, Ibu. Sudah ya ilahi sampai sini dulu. Sebentar, saya mau mencek kamera saya kok rusak nih. Enggak Ustazah. Hah? Enggak kok. Enggak kamera eksternalnya. Ini kan gelap itu. Albi baru muncul itu Albi. Sebentar, tadi yang difoto cuma segini ya. Yang wajahnya enggak kelihatan. Tolong ya PJ dianggap tidak hadir ya. Karena wajahnya enggak kelihatan. Kalau enggak difoto lagi. Ulang aja, Dam. Ulang. Kalau enggak kelihatan sampai ke dagunya. Dianggap tidak hadir. Nah. Kalau tidak kelihatan sampai ke dagunya dianggap tidak hadir. Sebentar. Ini Hana Sofia tidak kelihatan. Ya. Suniko dikit lagi. Randi mungkin tak izin ya. Udah. Ini slide pertama ya. Abdullah Hamam yang ke atas sedikit lagi dagunya tidak kelihatan. Ya. Ya sini Nadia Pitaloka tidak kelihatan sama sekali ini. Nadia Pitaloka. Jangan hilang satu, Iya muncul satu Ustazah, hilang udah. lain ya. Nah, Udah sini on. belum lagi. Sofia Andini. Ya. Udah. Udah on cam Ustazah. Ya. Sebab kalau tidak kelihatan wajahnya saya bikin gaib.
Dah silakan. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Dah. Slide yang lain ini kan 2 kelas nih. Mungkin pasti 2 slide, 2 slide. Iya, Ibu. Baik. Nah, Slide 2, 1, 2, 3. ya. Berarti di slide 2 saya kan tidak ada kan kelihatan, cuma 1 ya. Iya, Ibu. Baik. Nah, syukran. Minggu hari Jumat yang mau remed silakan datang dan tidak ada lagi hari habis itu ya. Jangan nanti menangis-nangis, Bu, saya nggak bisa hari ini ya. Jadi Jumat datang semua. Ya, datang yang mau perbaikan. Minggu berikutnya kita kuliah lagi dan siap-siap ujian. Halas ilahuna wa. Itu benar. Alia Zahra dengan Alia Zahra. Kok 2 di sini ya? Ini yang kerudung hitam 1 nih. Alia Zahra ya? Alia Itu Zahra. Alia Zara. D Ustazah. Beda sedikit. Anti Alia Zahra. Nampak. Sama-sama kelasnya Enggak, beda. Alia C, Alia D. Alia D, Alia C. C. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Sama-sama.